Ini masih bareng sama KB dan juga Kresna. Kresna ini yang biasanya kalian kenal dengan sebutan Bapak WSL biasanya ya guys ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa aja? Kita mau ngomongin tentang scene ladies yang saat ini mungkin lagi berkembang. Mungkin kalian tahu kemarin tuh tanpa disengaja ya Be ya, kita memang lagi ngobrol-ngobrol juga. Terus kebetulan bersinggungan sama scene ladies dan sampai masuk lambe, Bang. Sampai masuk lambe. Nah, hari ini kita bawa langsung Kresnanya, yaitu salah satu dari penanggung jawab dari WSL yang bakal cerita-cerita tentang scene ladies ini kayak gimana, Women Star League ini perkembangannya kayak gimana sampai sekarang gitu. Nah, ini juga ada KB juga sebagai dari entusiasnya yang bakal nge-sharing pandangan dan pengalamannya KB lah, kurang lebih ya, Be. Ya boleh boleh. Nah, terus Kalau KB mah Kres, pengamat lady sudah dari zaman dulu ya, Be. iya. Iya, gue pengamat Scene-nya atau pemainnya, Be? pengamat potensi ladies. Nah itu beda. Pemainnya atau scene-nya? Potensi kalau gue. Potensi. Oh, Bukan pemainnya. Potensi. Kalau pemainnya tuh kan basic gameplay ya kan. Kalau potensi tuh jadi nggak cuma dari playernya, nggak cuma dari kepribadiannya, tapi juga dari habitnya dia gitu loh. Kayak ini orang as a personal tuh gimana. Jadi kita kenalnya tuh nggak cuma kayak oh si S itu jago gitu loh kan. Tapi gue bahkan sampai kenal kayak oh S itu selain jago, tapi emaknya juga sering ngedengerin analisa-analisa Mobile Legends loh. Nah itu fun fact juga tuh kayak gitu. Jadi gue tahu sampai sedip itu contohnya. Ya, ya, ya. Ini emang tapi scene lady sih hmm, sekarang udah hmm, lumayan banget ya dibanding dulu ya. hmm. Dulu pertama Kalau kali kita lu ingat, lihat ladies kayak gimana sih, Be? Zaman dulu banget. Wah dulu tuh gue ngadain aja pertama kali namanya apa ya namanya? Em, Femininity in Diversity kalau nggak salah. Itu dulu di zaman grup Facebook ketika member grup Facebook itu baru menyentuh ke 500K. oh itu It, tahun 2018 awal dong, Be ya? 2008 iya benar Iya kan? 2018 awal 2018 iya. awal. Itu pun Februarian gitu loh karena Iya. temanya pink-pink dan itu fun match doang jadinya. Kasarnya kayak fun match lu menang and then poster lu di post di grup itu. Setelah itu lu dapetin hadiah berupa in game apa ya in game inilah in game diamond lah. Cuma kan seiring berjalannya waktu akhirnya pertama kalinya waktu itu di mana ya? Waktu itu di sekarang MPL Arena jadinya. Dulu Yes, ya markas. Yang ada Louvre markas. Angel kan? Hahaha, iya Benar, dulu bener. ada Louvre Angel, terus temen gua Ci Ines yang sekarang jadi general manager di Geek Farm itu juga masih main dulu. Wah, itu udah lama banget tuh. Oh, Ines Bestari ya. Ya, Ines Bestari itu masih main dulu. Itu angkatan pertama banget itu. Iya, itu udah Hmm. gila itu udah lama banget. Dan sering berjalannya waktu, gua memang sudah berekspektasi bahwa scene ladies itu semakin berkembang, semakin sedrama ini. Itu ekspektasi pertama gua. Sederama ini gitu, Ya, drama. sedrama ini. Kayak, I Tapi mean, kalau kita lihat kan gini, Be, kalau kita bilang drama ya, ada impact positif dan juga negatif kan, Be, akan yang bisa selalu. kita ambil sebenarnya. Iya kan? Iya. Pasti ada pro dan kontranya gitu. Kayak mungkin di balik drama ada hal positif yaitu bisa dibilang scene ladies-nya berkembang. Orang jadi tahu scene ladies-nya dan Mm. juga mungkin yang didramain itu ada yang berbobot. Nah, itu kan kita nggak tahu. Tapi ya negatifnya tetap aja drama is a drama gitu kan. Bisa jadi itu adalah mungkin settingan, mungkin juga memang dari mereka ingin mencari sensasi, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Iya sih kayak Kalau masalah sensasi nggak tahu juga ya kalau itu. Karena bingung tujuan juga orangnya kan sih. beda-beda jadinya soalnya. Iya bingung juga kalau ngomongin masalah sensasi atau apa karena kayak ambil contoh ya, even though sadar nggak sadar teman-teman yang ada di sini ladies tuh sekarang pada punya angka secara nggak langsung dong, ya kan. Hmm. Jadi gua akan sangat consider ke depannya apapun yang dibuat di dalam Instagram story oleh mereka itu tuh dikira kayak menyinggung sesuatu atau seseorang. Ya mungkin iya gitu loh. Tapi kan kayak ngerti gak sih impactnya tuh semengerikan itu. Walaupun memang ya secara tidak langsung ya itu balik lagi itu kan angka-angkanya mereka gitu loh. Oke. Kalau dari Cresta sendiri lu sebagai penyelenggara WSL tuh ya Cres, let's say ada player yang memang drama deh gitu. Itu sebenarnya ada rule book-nya nggak sih Cres? Karena kan balik lagi
mungkin sebagai panitia nggak bisa mengontrol 100% situasi dan kondisi dari Hmm. drama scene itu sendiri kan. Tapi ada Benar-benar. nggak sih tindakan dari kalian atau cara kalian untuk menghalangi kayak bikin jadinya tuh ada drama yang nggak diinginkan deh, yang bikin nama scene dari situ jelek dan nama WSL itu makin jelek gitu kan? Let's say gini Kres, analoginya Gimana, Kres, gimana? kayak WSL main offline nih atas bawah, Hmm. terus ada yang Hmm. nge-lag, ya kan? Nge-lag Hmm. banget, bla 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 bla, lama segala macem sampai akhirnya harus bermain tetap, terus nge-lag, tetap nge-lag segala macem, terus dia update story gitu, let's say. Oh, ping gua 270 juta miliar rupiah nih misalkan gitu. Terus di story, jadi kan Analogi lo kok gitu amat sih? enggak Ini ini contoh. Ini sebenarnya kan contoh ini nyata, kejadian karena kan ini udah ini ada kejadian gitu loh. sebenarnya ini Iya kejadian di iya. season 1. Iya iya. Sebenarnya Iya kejadian di iya. Iya season kan? 1. Jadi maksudnya nggak apa-apa, maksudnya langsung di ini ya. Soalnya waktu season 1 itu kan memang gua nggak tahu ya, itu agak aneh sih waktu kemarin itu. Jadi dengan device yang berbeda-beda gitu, itu dari 5 player yang lag tuh cuma 1 orang. Yang bermasalah tuh ada 1 orang. Nah, itu yang dia pingnya merah sendiri padahal semua koneksi sama. Nah, itu ada kecurigaan-kecurigaan juga, apakah dia memang belum update software iOS-nya atau memang misalnya dia mungkin handphone yang ngebug atau gimana. Sometimes suka ada yang kayak begitu juga kan. Nah, dan pada saat waktu itu penyelesaian kita gimana? Kita begitu kita pause, ya kita coba tuker untuk ininya, ruangannya, ditukar ruangannya, dan alhasil itu fine-fine aja pada saat udah habis ditukar. Nah, itu kan berarti kalau bisa dibilang kesimpulannya berarti bukan dari koneksinya dong. Kalau pas udah dicoba tuker gitu. Soalnya kemarin itu juga cukup aneh, tapi WSL season 2 sih sejauh ini playoff-nya nggak ada masalah sih untuk masalah koneksi. Jadi semua aman-aman aja. Hmm. Jadi dari awal Alhamdulillah tuh ya kita benar tuh. udah dari awal tuh kita udah langsung wanti-wanti juga, tolong diupdate terus habis itu kalau untuk semua wifi yang tersambung yang tersave ke mereka itu semua di forget, jadi memang cuma benar kalau connect cuma sama satu wifi doang, Jadi jadi nggak save pindah password. koneksi kan? Benar, biar nggak pindah koneksi. Terus habis itu juga mobile data tolong dicek kuotanya ada atau enggak, supaya misalnya mereka mau buat backup atau gimana gitu kan. Jadi terus habis itu jangan terlalu banyak aplikasi yang aneh-aneh. Itu dari awal udah kita ingetin. Jadi pada saat udah diingetin kayak gitu, kita praktekin season 2 ya syukurlah nggak ada masalah. Jadi kayak aman-aman aja sih untuk yang season 2. Jadi belajar sih kita dari season 1 apa sih masalahnya, season 2 apa sih masalahnya. Terus season 3 ini ya kita perbaikin lagi. Nah, menyambung sama rulebook yang dibilang sama Kolius, ada kok rulebooknya. Rulebook kita kali ini 52 halaman. Buset, udah kayak MPL-MDL ya berarti ya. Banyak Banyak soalnya. lengkap banget. 52 halaman. Rulebook kita 52 halaman. Bentar, itu buat season 3? Season 3. Ah, ya wajar. Ada 52 halaman dan ini kan gara-gara kasus kita di season 2 kan. Nah, itu kan kita Yang gini kan. nah, makanya kita kasih peraturan tuh poinnya banyak banget mengenai gestur, mengenai apa. Dan itu nggak cuma di depan kamera, tapi di sosial media juga. Sosial media itu yang kita larang adalah sesuatu yang mereka upload mengandung provokasi. Misalnya kayak memprovokasi atau menyinggung tim ataupun player lain. Ya provokasi lah. Kalau misalnya dia mau cuma seneng gitu, nice nih gue menang, thank you dukungannya bla bla bla, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak udah provokasi yang seperti waktu itu terjadi gitu kan. Itu yang gue Nah, itu maksud, kan yang gue bilang kalau udah punya angka terus bikin story terus kayak ternyata menuju ke seseorang gitu loh. Ya, itu juga termasuk provokasi. Terus sama ada satu lagi nih. Ini mungkin Kolis tahu nih. Jadi ada peraturan yang mengenai nggak boleh mengatur sedemikian rupa supaya fansnya menyerang seseorang. Oke. Itu kalau nggak salah ada. Namanya apa gitu, Kayak aku lupa. ngekoordinasi gitu ya. Iya. Jadi kayak memprovokasi lah. Gitu. Menghasut para fansnya kan bisa dibilang kan. Menghasut. Benar. Serang Nah, IG sebenarnya dia itu adik-adik gitu. Iya, itu yang kita nggak mau kan. Karena kan sebenarnya masing-masing kan punya fansnya sendiri-sendiri, ada yang gede, ada yang
mungkin masih belum seberapa, tapi yang belum tentu yang gede juga benar, belum tentu yang kecil juga selalu salah. Jadi ya lebih Benar. baik nggak saling nyinggung aja. Lebih Dan baik itu juga salah satu cara ya, maksudnya salah satu cara dari WSL untuk mengkontrol scene-nya supaya jadi lebih dewasa lagi, supaya lebih bisa dibilang matang lagi, karena kan kita nggak ada yang tahu ke depannya scene ladies ini bakal bergerak kemana gitu. Karena kita mengecek ke e-sports mungkin game lain, itu memang scene ladiesnya belum ada yang sampai dalam tanda kutip hidup banget, atau yang kayak penontonnya bahkan bisa sampai ngalahin si penonton cowok atau sama deh at least sama penonton para scene cowok-cowoknya itu sendiri. Tapi Kres, untuk kayak mengontrol hal tersebut, pasti kan ada, tadi kan ada rules-nya, berarti ada punishment-nya dong jika ada yang dilanggar sama mereka. Nah itu boleh di-share nggak sih Kres, kira-kira punishment itu kayak apa aja sih dari WSL gitu? punishment-nya tuh bermacam-macam loh, tapi kita share dari yang paling ringan sampai kayak yang paling berat itu, jadi aku bisa share sedikit. Jadi pertama tuh pasti berupa warning, official warning. Yang kedua itu berupa ban 1 kali dalam satu game. Yang kedua itu ban 1 season. Yang ketiga itu paling berat adalah ban seumur hidup. Oke. Jadi yang memang benar-benar nggak bisa main lagi sama sekali. Nah, terus yang kalau 1 season itu hitungannya misalnya dia kena punishment-nya pas di tengah season, udah lewat setengah, kena ban 1 season, season depannya dia nggak boleh main dulu. I see. So itu berarti akumulasi ya Kres ya? So Akumulasi. itu bakal terus ada kayak kartu kuningnya itu bukan berarti season, let's say MPL season 3 habis, season 4 itu reset. Nah itu enggak kan? Season 4 kartu kuning yang lama akan tetap ada, dan jika dia melakukan pelanggaran lagi, maka akan keluar kayak punishment berikutnya gitu kan? Benar. Jadi resetnya itu pada saat misalnya dia misalnya di MPL season 3 nih, dia melakukan kesalahan, terus dia kena kartu kuning. Nah pada saat MPL season 4, dia kalau misalnya melakukan lagi ya kartu kuningnya akumulasi. Tapi kalau dia season 4 dia bersih nggak melakukan apa-apa, season 5-nya baru reset. Oh, resetnya 1 season ya? Jadi modelnya kayak gitu, resetnya 1 season. Dan untuk yang pernah melakukan kesalahan di season 2 itu masih ada tandanya di season 3. Jadi marknya masih ada. Oh wow, bahaya tuh. Dan gua rasa ada gimana Kres? Itu yang kita, maksudnya itu yang kita wanti-wanti sama mungkin yang udah terlanjur beli pemain atau misalnya terlanjur pemainnya pindah ke timnya, ya kita wanti-wanti sama manajernya. Ini udah ada tandanya loh, udah ada marknya loh pemainnya. Hati-hati ya. Oke. Gitu. So kedepannya di WSL itu sendiri bakal ada wall of shame dong, Kres. Di mana lu bakal kayak recap dari 1 season, lu bakal ngejelasin kayak siapa aja yang melakukan pelanggaran dan pelanggarannya apa, punishment-nya apa. Itu yang biar publik tahu dan jadi social punishment juga kan dari para penontonnya kalau pelanggaran itu kayak apa gitu. Ada. Kalau untuk social punishment kayak wall of shame itu kemarin kan di pertama banget kan kita sempat ada tuh yang masalah joki ya. Gitu kan, yang masalah joki. Terus habis itu kemarin kita udah sempat remind sekali lagi, soalnya kita belum bisa berantas 100% lah. Maksudnya memang dengan pencegahan-pencegahan yang ada, makanya kenapa WSL season 3 ini kita maunya tuh mereka main di satu tempat semuanya. I see. By the way, ini juga di kolom komentar ternyata muncul juga ada Mas Rezi ya dari One Esport. Halo Mas. Ini kalau Mas Rezi mau nanya, boleh ya Mas, silakan Mas. Kita bakal ngobrol-ngobrol di sini jadinya. Lanjut Kres, maaf dipotong. Jadi itu tadi sampai mana ya? Ini main di satu tempat, main di satu tempat. Oh, main di satu tempat ya. Main di satu tempat ya karena kalau misalnya main terpisah itu kan lebih susah ya ngawasinnya ya, karena kita harus ngecekin satu-satu, terus habis itu kamera apa segala macam. Tapi kalau dengan main di satu tempat, yang ngawasin tuh nggak kita doang, tapi manajemen juga ngawasin, teman-temannya juga ngawasin, dan itu akan sangat susah untuk melakukan kecurangan yang namanya joki, kecuali memang benar-benar tersistematis banget, satu tim memang udah niat banget. Dan kalau dari gua rasa sih di WSL season 3 nggak ada sih yang tim yang sampai seniat itu, nggak ada. Iya, so far sih maksudnya udah lebih dewasa dan udah nggak ada dalam tanda kutip joki-jokian yang kita lihat ya. Maksudnya yang ya amit-amit deh kalau memang sampai masih ada, tapi yang dari yang kita lihat ya semuanya memang main dengan peraturan yang dibuat sama WSL, ya semuanya main beneran gitu. Kayak dikasih lihat ke kamera, bahkan
Gak ada yang gimmick-gimmick lagi ya, mungkin gua nggak mau nyinggung lah gitu kejadian yang dulu, Gue tapi tahu kan tuh sempat maksudnya. ada gitu. Karena memang ya dengan bermain satu tempat itu udah satu penanggulangan yang paling aman kalau menurut kita. Karena waktu kemarin season 1 role-nya seperti apa, season 2 diperketat. Tapi kita semakin ngelihat, kita juga ngeliatin ya perkembangan Sin Ladies gimana kan. Terus kayak suka ada yang ngelapor ke kita juga gitu. Kita tuh ada grupnya, jadi kayak grupnya itu isinya perwakilan tim ladies. Jadi perwakilan tim ladies, dan itu masing-masing juga suka ada yang ngelapor kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan. I see. Ini jadi mungkin kalau buat para penonton yang masih bingung, grupnya ini kayak kurang lebih kalau di sekolah tuh grup ketua kelas. Yang kalau temannya ngobrol di sekolah, di kelas, nyontek di kelas bakal dicepuin ke gurunya gitu. Buset. Kurang lebih gitu ya. Bener-bener. Tapi Silakan Tom. emang pernah ada kejadian kan kayak jadi itu kayak mungkin lagi pause ya keadaannya. And then si ladies player tuh kayak masih begini gitu kan. Itu kan pernah ada tuh walaupun bukan di WSL, tapi kan itu kayak jadi reminder kita gitu loh kalau hal-hal yang main misah itu emang bener-bener apa ya? Riskan banget gitu untuk dilakukan. Makanya waktu tempo hari gue pernah ngeliat juga itu salah satu contohnya tuh kayak masih gerak nih tangannya, masih gerak padahal gamenya pause gitu loh. Itu tuh udah kayak wow, really gitu. Gue sempet kaget sih nontonnya. Dan lucunya lagi di grup tuh ada yang satu lagi hal yang lebih lucu. Tapi gue nggak share ya siapa-siapanya. Kan mereka suka nge-scream gitu kan. Nah, ada yang ngelapor di scream, mereka pause dan abis itu tiba-tiba mainnya berubah katanya. Ini scream loh katanya. Oke. Terus Di kayak scream aja bisa gitu. terus kita kayak sampai serius gitu ini maksudnya. Ah. Terus mereka pada komen yang lain, serius ini scream kan tujuannya mau naikin skill gitu kan, bukan mau nyari menang, mau nyari kalah. Tapi kalau misalnya latihan. iya, kalau misalnya sampai memang benar-benar kejadian ada kayak gitu, kita nggak tahu nih benar atau enggak. Cuman menurut laporan seperti itu kan, kalau kita mikir, buset, masa iya sih gitu loh sampai scream aja kayak gitu kan. Lebih ke pride kali ya. Nggak tahu sih tujuannya gimana. Dan ini masih terkait sama rulebook ya, Kres. Ada penonton di Nimo ada yang nanya dari Yehang nih, temennya Kolius juga. Dia nanya kayak di rulebooknya WSL tuh udah ngatur masalah freeze pemain nggak? Nah ini sebenarnya urgensi pertanyaan ini kan muncul ketika sampai sekarang di MPL itu sendiri masih ada rules tentang freeze pemain. Padahal ada salah satu liga yang dijalankan sama game lain yaitu League of Legends. Bahkan mereka sampai buat klausul gak boleh ada non-compete clause ketika tim tersebut mengikuti turnamen ini. Karena kan itu bisa menghancurkan karir si player juga ya kan. Apalagi kayak ya banyak hal yang negatif yang bisa muncul dari sana. Nah dari WSL tuh ada nggak sih sampai rules yang sedalam itu gitu? Oke, kalau untuk WSL itu kita rule masalah yang ngatur kontrak si pemain sama si player itu, kita cuma butuh, jadi gini, kita kan karena kita belum official ya, kita belum official, jadi kita nggak bisa ngaduk-ngaduk dapur si tim tuh sampai gimana. Apalagi kita juga bukan franchise kan. Kalau misalnya sama-sama franchise kan jadi mungkin lebih enak karena kepentingan bersama. Dan kalau misalnya WSL ini kita sampai ngaduk-ngaduk masalah dapur, takutnya nanti terlalu nggak sopan. Jadi yang kita minta itu sama tim adalah kalian harus kontrak playernya selama WSL berlangsung. Jadi persyaratannya itu. Jadi nggak boleh tuh namanya player tuh nggak ada kontrak. Kalian tuh harus kontrak minimal selama WSL berlangsung. Mau kontraknya trial, mau kontraknya sementara, temporary, mau kontrak setahun, 2 tahun, terserah. Yang penting selama WSL berlangsung, kontraknya masih berjalan. Oke. Berarti dari WSL sendiri memang ada rules tentang kontrak, tapi hanya sebatas itu karena balik lagi keterbatasan yang dimiliki sama bentuk atau kayak WSL-nya saat ini seperti apa ya kan. Mungkin beda sama yang franchise league kayak tadi Kresna bilang, di mana para owner nih kan bakal bekerja sama gitu kan. Kalau gitu sambil kita move ke KB, kalau menurut lu sebenarnya masalah kontrak yang kayak gitu tuh gimana sih? Terutama di scene ladies ya, penting nggak sih? Karena kan gua nggak bisa sebutin deh gitu kayak ada kasus seperti apa yang sudah terjadi, siapa orangnya, siapa timnya, itu kan nggak mungkin kita bisa sebutin. Tapi sampai ada player yang harus berhenti berkarir sebagai profesional player ladies ataupun sebagai influencer karena kontrak tersebut di freeze. Tanggapan lu sendiri gimana sih, Be? Ya mungkin
balik lagi sama ini ya, sama si playernya sendiri ya. Kalau gua terkadang ngelihat dari dua sisi, akan selalu ngelihat dari dua sisi. Kayak hal yang pertama yang terjadi kayak kok bisa sih kontraknya di freeze? Pasti kan harusnya ada alasannya dong. Playernya ngelakuin hal seburuk apa sih gitu loh. Terus kayak nanti problem solvingnya seperti apa? Dan menurut gua pun kalau seandainya emang nggak masuk akal nih alasannya, and then kayak wah she deserve to be contract by a WSL team atau segala macamnya, ya itu berarti harus ada jalan tengahnya juga gitu loh. Either way itu di buyout kah atau um, dia apa ya, dia berharap ditolongin dengan ya yang pernah kita bahas kok Ya, soal ini yang waktu itu kita agency bahas malam-malam. ya, soal agency player ya, karena itu masih belum ada tuh di Indonesia agency player yang kayak gitu, baik dari player ladies atau player MPL-nya gitu loh. Karena kan kalau ada kan enak tuh, misalkan si player A gitu kan di bawah tanggung jawab, let's say Kolius nih kayak ketua agensi player e-sport Indonesia misalkan, agensi player e-sport Indonesia, API berarti kan. Nah itu Kolius ini kayak punya player namanya si BW misalkan, temennya LW sama cewek gitu. Tapi cewek nih dia wanita, BW ya kan. Si BW ini gue kalau ngasih analogi jelek banget emang. Si BW ini di tim A, terus dia kayak di freeze kontraknya tiba-tiba. Padahal kan selama deal-dealan sama Kolius, si tim A ini harusnya nggak boleh nih yang namanya nge-freeze kontrak. Kan berarti pasti dibelain dong sama Kolius. Udah sini lu sini aja sama gua Ya, BW. Lu sama tim ini aja sebelah. berdasarkan Gua klausul tawarin. yang ada di kontrak tersebut ya. Bener, lu bisa dibelain karena ada ya agensi yang menaungi ini. Nah, selama belum ada agensi yang menaungi ini, ya tanggapan gue sih ya yang sabar-sabar aja sih. Ya mau gimana? Itu membingungkan juga terkadang kontraknya. I see. Oke, itu kalau dari pandangannya KB. Terus kita bakal move ke satu pertanyaan yang mungkin bakal dijawab sama Kresna. Ini dari penonton Nimo juga, dari Cortez lebih tepatnya. Nah, ini terkait sama yang waktu itu kita pernah obrolin juga, Kres ya. Jadi dia nanya, kenapa WSL gak mau di stream di Nimo, Kres? Ada jawaban yang mungkin bisa lu jawab gak sih ke penontonnya di Nimo yang mungkin berharap kayak mereka nih pengen loh nontonnya di Nimo gitu? Atau kayak kenapa alasan yang lebih tepatnya yang mungkin bisa lu ceritain ke teman-teman? Oke, sebelum aku jawab, aku mau nanya dulu boleh gak? Boleh, boleh. Sebenarnya nggak, maksudnya aku pengen nanya, dari dulu tuh kita kayak pengen research kenapa orang banyak yang memilih nonton di Nimo dibandingkan di YouTube. Sebenarnya itu sih yang kita masih belum dapat jawabannya. Sebenarnya kenapa? Maksudnya mungkin dari KB atau dari Kolis bisa bantu jawab juga. Oke. Sebenarnya kenapa sih kok? Kalau dari gua pribadi ada beberapa keuntungan yang Nimo miliki. Yang pertama, untuk masalah fanbase penonton atau audiensnya si Mobile Legends itu sendiri, memang rata-rata ada di Nimo TV saat ini. Ya kan, sebagai live stream platform untuk yang Mobile Legends bisa dibilang terbesar lah. Jadi kayak banyak banget streamer Mobile Legends yang ada di sini. Dan hal yang kedua itu masalah delay di YouTube dan juga Nimo. Jadi by default YouTube itu kan sekitar 30 sampai 40 detik ya, Kres. Iya. Kalau lu nggak setting delay, ya kan? Benar. Nah, kalau di Nimo by default itu mungkin cuma sekitar 15 sampai 20 detik gitu. Jadi memang lebih cepat. That's why kayak orang mau nonton lebih di Nimo tuh karena ya udah biar gua nggak kena spoiler, biar gua nontonnya lebih akurat dibandingkan di YouTube. Tapi kan YouTube juga punya keuntungan di mana banyak banget provider yang ngasih kuota gratis untuk nonton YouTube. Ya kan? Dan juga mungkin di Nimo ini ada beberapa hal yang sedikit annoying dalam tanda kutip, contoh ketika pick-me-nya keluar atau bullet screen juga ya kan. Dan ketika ini ya beberapa fitur Nimo yang memang kadang-kadang dia ganggu di layar yang nggak bisa dihilangin. Dan apalagi kalau di Nimo itu kan ada tulisan Nimo TV di pojok kiri atas dan itu nutupin sisi map Mobile Legends yang dimana kadang-kadang kita penonton juga kalau memang game sense-nya itu tinggi pengen ngelihat di sisi mapnya. Ya kan, nah itu sedikit terganggu sebenarnya. Ini masukan juga buat Nimo, siapa tahu didengerin. Nah, itu adalah keuntungan dan kelebihan kalau menurut gue pribadi sih. Dan memang kalau di Nimo tuh ada satu lagi fitur yang menjadi unggulan dari Nimo TV ketika bisa dibilang bisa di restream sama restreamer Nimo. So kadang-kadang tuh kan restreamer Nimo tuh bisa ngasih pendapatnya mereka, sudut pandangnya mereka ataupun strategi yang ada di kepala mereka. Kayak
oh ini gerakannya gini ya, kalau menurutku mungkin ini bla 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 bla. Contohnya siapa ya, kayak Donkey, Aura, Marsha dan lain-lain. Nah itu yang sebenarnya ditunggu gitu loh, kayak nggak cuma dari sudut pandang si caster ataupun sudut pandang dari si yang mengadakan acara, tapi sudut pandang dari streamer-streamer yang mungkin ex-pro player atau memang dia juga adalah seorang influencer yang besar yang bisa memberikan pendapatnya tentang scene yang atau turnamen yang lagi bertanding itu. Itu kalau menurut gue pribadi sih. Mungkin kalau KB ada yang mau nambahin nggak? Kalau gue malah mikirnya beda sih. Kalau gue mikir lebih Apa ke tuh? culture dapatnya. Karena gini, let's say kalau MPL atau MDL, let's say gini, MDL deh. MDL kemarin ketika nggak ada apa ya, ketika nggak Nimo. ada di Nimo TV, itu gua ngeliat banget tuh kayak misalkan tim A bermain lawan tim B. Itu tuh bahkan kayak terkadang si tim B yang kalah, biasa kan kayak dibacotin gitu. Kalau nggak tim kecil yang ngalahin tim besar, namanya kayak dibacotin segala macem gitu kan. Kalau di MPL, kalau di MDL itu jarang terjadi. Gue kayak mikir, apakah di Nimo TV ini orangnya bener-bener up to date. Jadi setelah dia nonton dari Nimo, and then dia langsung ke Instagramnya komen, siapapun yang menang, siapapun yang kalah. Iya nggak sih? Itu yang dari riset gue pribadi nih. Ini makanya datanya sebenarnya valid nggak valid. Kalau di YouTube, lu terkadang emang kayak mungkin ada yang nontonnya tuh baru pas kelar. Jadi pas dia nonton, oh RRQ Mika sama EVOS Lynx begini hasilnya, udah selesai. Habis itu dia ngelakuin hal-hal lain. Habitnya tuh beda gitu loh. Ngerti gak sih? Habitnya tuh yang mungkin kalau dari YouTube nggak langsung buka sosmed gitu loh. Tapi ya lanjut nonton YouTube lagi. Karena tadi kayak yang Kolius bilang, kuota internetnya ada yang gratis. Tapi karena di Nimo itu nggak bisa nonton ulang, iya nggak sih? Ya harus nontonnya dari replay dan orang geser sendiri kan. Yes. Lu nonton up to date, lu pengen orang yang paling jadi orang yang paling up to date. And then setelah si tim A menang, idol lu misalkan, idol lu menang, lu datang ke Instagramnya, congrats, bla 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 bla. Kalau kalah, idol lu kalah, badut dut 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 dut, hahaha, kayak gitu contohnya. Secara nggak langsung lo bisa dibilang penonton Nimo tuh memiliki engagement yang lebih tinggi dibanding penonton YouTube karena dia mau sampai main ke sosial media lainnya ya, Be. Ini bahasa bisnisnya lah kurang lebih ya. Oke. Anything else, Be? Ada yang mau ditambahin lagi nggak selain itu? Kayaknya itu sih yang membedakan di Nimo. Kenapa harus di Nimo ya maksud gue ya? Karena engagementnya itu bahkan lebih tinggi dan ini nggak menutup kemungkinan ya Kres ya, kayak ada drama atau apapun itu. Wah itu yang komen di Nimo tuh kayak komennya apa? Ntar bakal nongol di sosial media juga gitu loh. Karena komen-komen kreatif tuh banyak di sini. Walaupun menurut gue ya, anjing toksik banget. Gue juga awalnya gitu Nimo, anjing toksik banget. Tapi lucu nih ngehe lama-lama gitu. Sumpah. Gue lu tahu sendiri gue kan kayak anjir anti banget komen-komen kayak gini, tapi gue juga suka sarkas gitu loh, dan gue tahu ini komen tuh sebenarnya smart gitu loh karena sarkas, cuma ini yang kita butuhkan gitu loh ya you know kayak bad news is a good publicity right, kayak gitu ya. Oke, jadi jawab pertanyaan yang tadi sebenarnya kita ada sebenarnya dari waktu season 2 ya, season 2 tuh kita memang sebenarnya udah ada rencana mau masuk ke Nimo. Tapi penyebabnya kenapa kita masih belum juga masuk ke Nimo adalah karena kita belum mendapat kata deal, kesepakatan sama Nimonya. Jadi misalnya kayak oke nih, dari kita WSL maunya seperti apa, dari Nimo maunya seperti apa, terus habis itu kita ambil jalan tengah kan. Ya udah, tapi kita belum dapat sampai sekarang. Dan karena persiapannya si WSL itu gila banget gitu kan, kayak kemarin aja kan juga luar biasa gitu, banyak banget yang harus diurusin, terus habis itu tim harus kayak gimana, terus belum lagi masalah invited RRQ aja ramenya minta ampun gitu.